Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaifa halukum? Kaifa asbahtum? Masih semangat belajar? Masih mau lanjut? Enggak bosan? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawamil Akhbar, atau mendulang faedah dari kalimat nubuwah oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Baik, kita lanjutkan dulu al-hadis al-ishrun. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu bersabda, la yakbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddoa. Rasul SAW bersabda, Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian apabila dia hadas sampai dia berwudu. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Anak ulangi terjemahannya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasul SAW bersabda, Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian apabila dia hadas sampai dia berwudu. Hadis muttafaqun alaih alias Sahih Bukhari Muslim. Langsung saja kita baca syarah dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Yadullul hadis bimantuqihi anna man lam yatawadda idza ahdatsa fasalatuhu ghairu makbulatin. Hadis ini maknanya yang tersurat, nanti akan ada yang tersirat, ya. Mantuk yang tersurat. Hadis ini secara tersurat maknanya, barang siapa yang tidak berwudu apabila dia hadas. Hadas itu seperti misalnya keluar kotoran dari depan maupun belakang, kemaluan ataupun dari duburnya,
atau keluar angin misalnya, kalau dia tidak berwudu, maka sholatnya tidak diterima. Itu makna hadis secara tersurat. Ai ghair sahihah. Maknanya tidak sahihah. Tidak sah. Wala mujzi'ah. Tidak sah. Tidak cukup istilahnya. Wa bimafhumihi, adapun makna yang tersirat, anna man tawadda'a qubila salatuhu ay ma'a baqiyati ma yajib wa yushtarat lis-shalah. Makna yang tersirat, barang siapa yang berwudu maka diterima salatnya, namun ditambah dengan yang diwajib-wajibkan dan yang disyaratkan dalam sholat. Maksudnya tidak cukup hanya wudhu saja ketika mau sholat, tapi tidak memperhatikan syarat-syarat yang lain. Nah, sekarang sebutkan, tambahkan 5 syarat yang lain. Ikhwan dulu, syarat sholat. Terutama mungkin bagi yang belum pernah menjawab atau belum setoran hafalan. Ya, silakan, Pak. 1 niat. Ya. 2 Islam. 3 berakal. 4 isya tamyiz. Terus 5 suci dari hadas. 6 menghilangkan najis. 7 menutup aurat. Terus mengetahui masuknya waktu. Baik, silakan, Pak. Sampai kelebihan itu. Jazakallah khairan. Meskipun kalau bisa dihafalkan. Baik, itu yang sudah antum pelajari bersama insyaallah, bahwa tidak cukup hanya wudu saja ketika mau sholat. Harus memperhatikan syarat-syarat yang lain. Berwudu namun sholatnya nggak menghadap kiblat, sah atau tidak? Tidak sah, maka ditambah dengan menghadap kiblat. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkanlah wajahmu ke Masjid Al-Haram. Demikian pula harus menghilangkan najis di badannya atau di tempat dia sholat. Kemudian juga dia harus sudah balik, berakal. Tentunya dia muslim. Paham dong? Makanya kata Syekh, makna yang tersirat dari hadis tadi, yang berwudu diterima sholatnya, namun diiringi, ditambahi dengan apa yang Allah wajibkan dan yang disyaratkan untuk sholat. Li'anna syari'ah yu'allik katsiran minal ahkam ala umurin muayyana la takfi wahdaha litarattubil hukmi hatta yandamma ilaiha baqiyatus syurut hatta tantafi'a al-mawani. Karena syariat Al-Quran dan Sunnah menggantungkan kebanyakan hukum-hukum atas perkara-perkara tertentu yang tidak cukup kalau hanya dilakukan salah satunya saja. Itu tadi maksudnya. Satu syarat dilaksanakan, yang lain tidak dilaksanakan, tetap tidak sah sholatnya. Semua dilaksanakan syarat-syarat sholat, namun gak ada niat, cuma iseng saja sholat. Gimana hukumnya? Innamal amalu binniyat. Harus terkumpul syarat-syarat yang sudah disebutkan tadi. Hatta yandamma ilaiha baqiyatus syurut wa hatta tantafi'a al-mawani. Wa hadzal aslu syar'i muttafaqun alaihi baina ahli ilmi. Prinsip syariat yang satu ini telah disepakati oleh para ahli ulama. Harus amalan itu terpenuhi syarat-syaratnya. Li'anal ibadah alati tahtawi ala umurin katsira kas-shalah masalan la yushtarat an tujma ahkamuha fi kalami syari' fi maudhi'in wahidin. Ibadah yang mencakup banyak syarat seperti sholat tidak disyaratkan syaratnya itu terkumpul dalam satu hadis atau satu ayat.
Ya, sekali lagi, syarat-syarat sholat ini disampaikan oleh para ulama, dipahami oleh para ulama lewat istiqra istilahnya, penelitian. Ya, ketika mereka membaca ayat, membaca hadis, mereka dapati kesimpulan syarat sholat ada berapa tadi? 9. Iya. Demikian pula rukun-rukun sholat, kewajiban-kewajiban sholat. Meskipun ada beberapa hal yang memang tidak sama antara satu mazhab fikih dengan mazhab fikih yang lainnya. Ya, nanti akan disampaikan. Masalah fikih biasa ada khilaf di antara para ulama dalam sebagian permasalahannya. Makanya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, di antara adab penuntut ilmu agama, lapang dada ketika menghadapi perselisihan ijtihad ulama, terutama dalam masalah tadi, fikih ijtihadi. Adapun dalam masalah prinsip akidah, adakah khilaf? Tidak ada. Harus dibedakan. Maka jangan mau ditipu dengan orang-orang yang mengatakan ulama mazhab 4 saja banyak perselisihannya. Kita katakan, ulama 4 mazhab betul berselisih dalam masalah fikih, amal, masalah ijtihadi. Tapi dalam masalah usul sunnah, usul akidah, mereka apa? Sepakat. Paham toh? Nah, jadi harus bisa dibedakan. Kemudian kata Syekh, sekali lagi, tidak disyaratkan semua syarat-syarat sholat tadi terkumpul dalam satu nas ayat ataupun hadis. Bal yujma' jami'u ma warada fiha minal ahkam. Bahkan dikumpulkan syarat-syarat tersebut dari berbagai nas ayat ataupun al-hadis. Fayukhad majmu' ahkamiha min nususin muta'addidah. Diambil keseluruhan hukum-hukum tersebut dari nas-nas yang bermacam-macam dari ayat ataupun hadis dan juga ijma', bukan dari satu nas. Sama dengan masalah seperti yang sudah kita contohkan, masalah pembagian tauhid menjadi 3. Ayatnya tidak ada, tauhid terbagi menjadi 3, atau hadis tidak ada. Ulama meneliti dan didapati ada 3 bentuk tauhid tersebut. Ini bukan suatu yang bid'ah sebagaimana masalah syarat sholat. Tidak ada yang mengatakan syarat sholat ada 8 atau 9 itu pembagian yang bid'ah. Tidak ada. Kecuali orang yang nggak waras. Paham? Nah, ini pembagian yang sudah lumrah di kalangan para ulama. Pembagian ilmu ada ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu waris dan sebagainya. Pembagian yang sudah sekali lagi dimaklumi oleh para ulama. Nggak ada yang mengingkarinya kecuali orang yang nggak waras tadi. Wa hadza min akbaril asbab liwad'i al-fuqaha ulumal fiqh wal ahkam wa tartibiha wa tabwibiha. Dan inilah sebab yang paling besar para ulama mengumpulkan namanya ilmu fikih dengan bab-babnya. Sekali lagi, ini termasuk nanti akan disampaikan perjuangan dan jasa para ulama-ulama fikih. Mereka meneliti ayat hadis, kemudian mereka kumpulkan misalnya tadi masalah toharo, masalah sholat, mereka kumpulkan dalam satu kitab. Entah dalam mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki, Hanafi, ada semua kitab-kitab tersebut. Mereka meneliti, kemudian mereka kumpulkan dalam satu kitab. Wa tartibiha wa tabwibiha wa dhamil ajnas wal anwa'. Mereka kumpulkan ini masalah toharo. Tadi, apa syarat sholat misalnya? Di antaranya at-toharo. Nanti masalah wudhu juga demikian. Mereka kumpulkan apa saja cara-caranya. Dari ayat, dari al-hadis. Faham dong?
wa dhamil ajnas wal anwa ba'diha li ba'din li taqrib ala ghairihim. Masalah haji demikian, masalah puasa, mereka kumpulkan nas-nasnya dan mereka buat bab-bab khusus. Li taqrib ala ghairihim, tujuannya untuk memudahkan ya orang-orang yang datang setelah mereka memahami agama ini. Falahu fi dzalikal yadil bayda. Mereka lah sekali lagi tadi yang sangat amat berjasa kepada kita semuanya. Fajazahumullah anil Islam wal muslimin khairal jaza. Semoga Allah memberikan balasan kepada mereka dengan balasan yang baik atas jasa mereka terhadap Islam dan kaum muslimin. Sekali lagi, ini sesuatu yang sudah dimaklumi. Para sahabat dulu tidak ada kitab fikih khusus, kitab hadis khusus, tidak ada. Mereka memahami Islam ya sudah dari qala Allah wa qala ar-Rasul. Namun kenapa kok dibukukan kitab-kitab akidah, kitab fikih, kitab hadis? Itu tadi untuk memudahkan orang-orang setelah para salaf tadi. Karena kata Rasul, la ya'ti zamanun illa waladi ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah yang datang setelahnya kecuali lebih jelek daripada sebelumnya. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika mentafsirkan hadis tadi, yaitu semakin berkurangnya masalah al-ilmu. Dari segi kualitas maupun kuantitas. Yaitu kuantitas para ulama sudah banyak meninggal dunia. Kualitas juga demikian. Ini sekali lagi menjadi motivasi bagi kita untuk tetap semangat talabu al-ilmi. Karena semakin hari semakin berkurang ilmu tersebut. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Inti pembahasannya tadi, hadis ini yang kita baca bukan satu-satunya syarat sahnya salat. Masih banyak ayat hadis yang menjadikan patokan untuk dijadikan sebagai syarat sahnya salat. Seperti yang kita sampaikan tadi. Allah mengatakan fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkanlah wajahmu menghadap ke Masjid Al-Haram Al-Ka'bah. Ini dalil tentang salah satu syarat sah salat. Masalah niat, mana dalilnya? Innamal a'malu insyaallah semuanya harus hafal sudah. Itu hadis pertama yang kita pelajari di sini. Innamal a'malu niat. Masalah Islam misalnya syarat sah ibadah apapun harus Islam. Mana dalilnya? Banyak. Di antaranya awal-awal surat Al-Maidah nanti dilihat. Wa may yakfur bil iman faqad habita amaluh. Barang siapa mengkufuri keimanan, gugur semua amal ibadahnya. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik, gugur semua amal ibadah mereka. Demikian pula syarat baligh. Rasul mengatakan salasun rufi anhul qalam. 3 golongan manusia yang diangkat pena darinya. Al-majnun hatta yufiq. Dari orang yang gila sampai dia sadar, berakal lagi. Mungkin gilanya cuma sejam tok misalnya. Mungkin enggak? Mungkin. Rasul SAW mengatakan yang kedua dari asabi hatta yablu. Dari anak kecil sampai dia baligh. Kemudian dari anin naim, dari orang yang tidur sampai dia bangun. Jadi sekali lagi, syarat-syarat sahnya salat tadi itu dalil-dalilnya dalam berbagai nas, bukan dalam satu nas saja. Wa hadzal aslu yambaghi an ta'tabirahu fi kulli maudhi'. Prinsip syariat ini selayaknya untuk engkau jadikan pegangan dalam berbagai permasalahan syariat. Wa huwa annal ahkam la tatim illa bijtima' syurutiha wa lawazimiha wa intifa' mawani'iha. Hukum-hukum syariat tidak sempurna kecuali dengan terkumpulnya syarat-syaratnya
dan kelaziman-kelazimannya serta dihilangkan penghalangnya. Ya, seperti tadi, sudah terpenuhi syarat-syaratnya kecuali satu. Ya, nggak ada niat. Ini tertolak. Ya, karena apa? Itu penghalang diterimanya amal ibadah. Paham tuh? Kok kayaknya khusyuk sekali gitu. Hah? Apa hawanya? Gerimis-gerimis tadi. Baik. Kita lanjutkan. Ya, ini wallahu alam, kalau memang ada waktu kita rangkap dengan hadis yang berikutnya karena yang pendek sarahnya ini. Wal hadis yashmal jami' nawaqidil wudu. Hadis Rasul SAW juga ini mencakup semua bentuk pembatal-pembatal wudu. Ini juga hasil ijtihad para al-ulama. Ya, wudu merupakan syarat sahnya apa? Salat. Salah satu syarat sahnya salat. Wudu ada pembatalnya. Tadi, idza ahdatsa. Apa saja ahdatsa itu? Ini akan disampaikan contoh-contohnya. Fayadkhul fihi al-kharij minas sabilain. Yang pertama yaitu yang keluar dari kubul maupun dubur, kemaluan atau dari dubur. Insyaallah sudah kita sampaikan, buang air kecil, buang air besar, keluar angin misalnya. Wa naumun naqid lil wudu. Tidur yang di sini ada ikatan yang membatalkan wudu. Maksudnya apa? Ada khilaf antara para ulama. Apakah tidur itu membatalkan wudu? Ya dulu ya, waktu kita zaman kuliah di Universitas Islam Madinah, kita belajar namanya fikih al-muqaranah, fikih perbandingan mazhab. Ya, hampir semua permasalahan ada khilaf. Ya, mazhab ini, mazhab itu, dan mazhab fikih bukan hanya 4. Bukan Hanafi, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ada namanya Abu Thawr, Ishaq bin Rahawai, dan seterusnya. Nah, itu hampir rata-rata pembahasan fikih-fikih itu ini khilaf. Pendapat ini siapa ulamanya, pendapat ini siapa ulamanya. Di antaranya yang kita pernah pelajari masalah ini. Masalah apa? Apakah tidur itu membatalkan wudu? Ya, yang seingat saya ada 3 mazhab pendapat. Ada yang mengatakan secara mutlak tidur itu membatalkan wudu. Yang kedua, tidak membatalkan wudu secara mutlak. Yang ketiga, ini yang pertengahan. Lihat dulu tidurnya bagaimana. Ya, apakah sampai berjam-jam, atau sudah lama, atau sebentar, atau dari sisi posisi tidurnya. Ya, ada yang mengatakan kalau posisi terlentang, iya membatalkan wudu. Kalau posisinya dalam keadaan duduk, tidak membatalkan wudu. Cuma antum jangan tidur di sini. Meskipun duduk, batal nggak batal, jangan tidur. Paham dong? Ya, makanya Syekh mengatakan di sini, tidur yang membatalkan wudu. Artinya ada tidur yang nggak membatalkan wudu. Wallahu alam, kalau yang saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan, yaitu tidur yang lama, tidur yang apa? Istilahnya sudah sampai ke mungkin Batu, atau kalau masih sampai Sidoarjo nggak sampai. Paham ya? Kalau masih Seliut aja tidak, berdasarkan riwayat dari para sahabat ketika mereka terkadang menunggu waktu sholat ketiduran. Dalam banyak riwayat ketiduran mereka. Namun tidur menunggu sholat nggak sampai apa? Nggak sampai Batu lah istilahnya, atau nggak sampai jauh. Paham ya? Wallahu ta'ala alam. Paham? Nah, jadi ini khilaf antara ulama. Antum terserah pilih yang mana sesuai dengan dalil tentunya. Bukan sesuai dengan apa? Bagaimana kalau sampai ngorok, Ustaz? Enggak juga. Ada riwayat Rasul SAW ketiduran. Kadang orang Seliut pun langsung apa? Paham ya? Pernah, riwayat juga sama. Ini dalil-dalilnya juga dikumpulkan oleh para ulama. Kesimpulannya tadi.
Ya, tidur nggak terlalu lama, insya Allah tidak membatalkan wudhu meskipun sampai keluar suara. Paham? Ya. Bahkan kalau kita kadang naik kereta atau naik pesawat itu, baru kita naik sudah kedengaran orang sudah apa? Iya. Karena apa? Kecapean dan seterusnya. Meskipun sebentar, Pak, kadang baru ngorok karena sudah apa? Terlalu keras, kedengaran sendiri dia, bangun sendiri dia. Ya, wallahu ta'ala alam. Pengalaman enggak gitu? Baik, ala kulin yang kita sampaikan tadi, inilah ya masalah fikih. Ini banyak khilaf di antara para ulama, harus lapang dada, enggak usah sampai gontok-gontokan, sampai ya pukul-pukulan masalah apa yang batal atau tidak. Paham ya? Misalnya antum bersama teman di masjid, kemudian dia apa? Ketiduran. Antum suruh dia apa? Paksa untuk apa? Untuk ente sudah tidur tadi. Dia mengatakan, iya tapi sebentar, iya tetap batal. Enggak, anak pendapatnya apa? Nggak usah, sudah terserah. Ya, paham dong? Bahkan ada yang unik itu, ada yang unik. Pendapat ulama yang mengatakan ini tidak batal secara mutlak. Ada, kalau nggak salah kalau kita dulu referensi kitab yang dipakai untuk belajar di UIM, itu perbandingan mazhab, judulnya Bidayatul Mujtahid, ya, wa Nihayatul Muqtasid oleh Ibnu Rushd. Ya, di situ ada kata-kata pendapat yang kedua, ulama yang mengatakan tidur nggak membatalkan wudhu secara mutlak. Ada ulama yang kalau tidur itu minta untuk diawasi oleh salah satu muridnya. Kenapa? Untuk memperhatikan apakah ada yang keluar, ya, dari apa? Ya, mungkin angin dan seterusnya. Paham? Ya. Ini karena apa? Kata para ulama tersebut, tidur secara zatnya itu tidak membatalkan. Kecuali kalau memang sampai apa? Nggak terasa keluar. Iya. Pengalaman kan? Tidur merem, tiba-tiba kok kayak ada bom gitu. Iya. Sebetulnya itu sebabnya. Mengapa tidur dikatakan membatalkan wudhu? Sebagian ulama mengatakan secara mutlak itu membatalkan wudhu. Karena orang biasanya kalau tidur, dia nggak kerasa kalau keluar apa? Tadi. Di antaranya. Paham dong? Namun ala kulin, ya khilaf biasa antara para ulama tersebut. Namun kalau anak ditanya, yaitu tidur yang ya tadi sudah lama, baru itu membatalkan wudhu. Kalau sekedar sriut saja, tidak membatalkan wudhu. Wallahu a'lam. Kemudian juga wal kharij al fahish min baqiyatil badan idza kana najishan. Apa yang keluar dari ya anggota badan apabila itu najis. Wallahu alam, sebagian ini dikhilaf juga. Misalnya darah ya atau nanah misalnya. Ini juga khilaf di antara para ulama. Ya, anak pribadi lebih condong kepada pendapat tidak. Wallahu alam. Wa akli lahmil ibil, makan daging unta. Ini jelas membatalkan wudu. Alhamdulillah di sini antum tidak pernah makan apa? Baik. Kemudian walam silmar ali syahwatin, memegang anggota tubuh perempuan mahram atau bukan mahram karena syahwat. Sekali lagi, walam silmar atili syahwatin. Kalau sebagian atau kebanyakan orang kita mengatakan itu apa? Batal. Ya, meskipun yang benar tidak. Ya. Kenapa demikian? Karena Rasul SAW dalam banyak riwayat ketika beliau mau sholat, beliau mencium istri beliau dulu. Paham? Ya. Mencium pakai menyentuh atau tidak? Video call. Bukan, tidak ada. Ya. Jadi wallahu alam itu salah satu dalil yang merojehkan, yang menguatkan pendapat menyentuh perempuan ya itu ya apalagi ya mahram atau bukan mahram. Orang mengatakan kan ya bukan mahram. Rasul dengan Aisyah. Aisyah itu mahramnya Rasul bukan? Ya, naudzubillah min dzalik. Mahram kan yang haram nikah. Nah, ya berarti apa? Misalnya antum di masjid ya nggak sengaja, namun kalau sengaja haram ya, nggak sengaja
kesentuh dengan yang lain. Misalnya perempuan, maka tidak apa? Batal. Paham? Nah, sekali lagi, yang rojeh menyentuh, memegang perempuan meskipun dengan syahwat, ini tidak membatalkan wudu. Ya, sekali lagi dalilnya, Rasul ketika mau sholat, tentunya sudah berwudu, beliau mencium istri beliau dan langsung sholat. Demikian pula kisah ketika Rasul sholat malam, kan rumahnya Aisyah, kamarnya Aisyah kecil, ya sampai apa? Terhalang kaki ya Aisyah untuk beliau sujud, maka beliau singkirkan, ya tidak membatalkan apa? Wudu. Ditambah lagi seandainya itu membatalkan wudu, gimana ketika antum tawaf di Ka'bah, sedangkan syarat tawaf harus apa? Berwudu. Ya sekali batal, balik lagi putaran pertama. Gak ente-ente akhirnya. Paham dong? Itu sekali lagi yang menguatkan pendapat memegang, menyentuh perempuan yang bukan mahram atau yang mahram karena syahwat itu tidak membatalkan wudu. Meskipun ada pendapat yang lain mengatakan batal, cuma berdasarkan nas tidak batal. Paham dong? Kemudian walamsul farji biliyad, memegang kemaluan dengan tangan. Ya, itu yang rojeh membatalkan wudu. Wa fi ba'diya khilafun. Ini kata Syekh. Di sebagian pembatal-pembatal tadi ada khilaf. Sekali lagi kita ambil yang paling apa? Sesuai selera? Tidak yang sesuai ya dengan dalil ya, atau yang lebih dekat kepada kebenaran lewat dalil yang tadi. Qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paham dong? Kemudian fakullu man wujida min hadin nawaqid lam tasih salatuhu. Setiap orang yang ada salah satu pembatal wudu tadi, kalau dia nggak berwudu, tidak sah salatnya hatta yatawaddoa, sampai dia berwudu. Kalau tadi tidur sudah apa? 2 jam misalnya, bangun-bangun langsung sholat, tidak apa? Sah sholatnya. Hatta yatawaddoa al-wudu asy-syar'i. Fayasil al-adha allati nassallahu alaihi fi suratil Maidah. Demikian pula wudu, ada wajibatul wudu. Ya, dengan membasuh anggota badan yang telah difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat ke-6. Kita bacakan ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Ada yang hafal enggak ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang yang beriman, apabila kalian ingin salat, maka cucilah wajah kalian dan tangan kalian sampai ke siku. Wamsahu bi ru'usikum, dan basuhlah kepala kalian dan kaki kalian, cucilah sampai ke kedua mata kaki. Wa in kuntum junuban fatahharu, jika kalian junub maka hendaklah bertoharo, bersuci. Jadi dari ayat yang awal tadi ada anggota tubuh yang wajib untuk sucikan dengan wudu, wajah, tangan sampai siku, kemudian kepala, dan juga kepala itu mana sih? Apa sini tok? Enggak, berarti kepala apa? Iya, maka enggak boleh di tutul-tutul tok. Nah, harus apa? Kepala. Nah, sampai ke belakang sebagaimana dalam al-hadis. Kemudian tadi wa in kuntum junuban fatahharu. Di antara pembatal wudu yaitu apa? Junub. Maka harus bersuci dari hadas besar ini. Wa in kuntum marda au ala safarin au jaa ahadum minkum minal ghaid.
Dan jika kalian dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar atau dari buang air besar. Nah, ini kata ulama, buang air besar pembatal apa? Wudu hadas. Nah, ini aula mastumun nisa. Nah, ini yang tadi kita sampaikan, kenapa ulama berbeda pendapat masalah menyentuh perempuan. Salah satu yang mengatakan harus berwudu berdasarkan ayat ini. Aula mastumun nisa. Sebagian mengartikan menyentuh. Ya, yang roje yang benar itu menyentuh plus jima. Baru dia apa? Iya, harus bertoharo, bersuci. Jadi ini memang khilaf ulama terkadang dalam memahami suatu nas. Falam tajidu ma'an fatayammamu. Kalau kalian tidak mendapati air, maka tayamumlah. Sa'idan tayyibah. Dengan apa? Debu atau tanah yang baik. Famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Basuhlah wajah dan tangan kalian. Ma yuridullahu liyaj'alaikum min haraj walakin yuridu litahhirakum wa yutimma ni'matahu 'alaikum la'alakum tashkurun. Baik, itu sekedar faedah tambahan surat Al-Maidah ayat ke-6. Ma'a tartib wal muwalah. Syaratnya wudu tadi sah kalau berurutan. Jangan mulai dari kaki dulu, baru membasuh muka. Gak sah. Paham ya? Syaratnya tartib, urut berurutan. Wal muwalah, beriringan. Misalnya, ya sudah kumur-kumur, ditinggal dulu, ya ke toko sebelah. Ya. Kemudian apa? Nyambung lagi, basuh muka. Ditinggal lagi WA-an sampai ya 5 menit, ya, dan seterusnya. Nah, ini enggak sah. Harus beriringan, berurutan waktunya juga. Au yatataharu biturab badalan ma inda ta'adzri istimalil ma. Ini sudah sampaikan, dan bersuci dengan tadi tanah sebagai ganti air kalau memang tidak didapati air atau karena sakit yang tidak memungkinkan untuk memakai air. Imma li adamihi wa imma li khaufihi bistimalihi ad-darar. Kemudian kata Syekh, wa fi hadza dalil ala annahu law shalla nasiyan aw jahilan hadatsahu fa alai al-i'adah. Dan dalam hadis ini juga sebagai dalil kalau orang itu salat lupa berwudu atau dia tidak tahu kalau dia itu sudah hadas, maka wajib diulang sholatnya. Misalnya, ya sudah sholat berjamaah zuhur misalnya di masjid. Pulang-pulang baru ingat, oh iya tadi itu kan ya wudu ana batal karena keluar angin misalnya. Harus ya apa? Berwudu lagi dan mengulangi sholatnya. Kemudian kata Syekh, falil i'ada li umumil hadis. Dalilnya hadis tadi. Allah tidak menerima salah-salah seorang di antara kalian ya kalau dia berhadas sampai dia berwudu. Wa huwa muttafaqun alaih. Dan ini sudah apa? Disepakati oleh para ahli ulama. Wa in kana musaban ala fi'lihi suratas shalah wa ma fiha minal ibadat. Lakin alai al-i'ada li ibra'i dhimmatihi. Meskipun dia dapat pahala ketika dia lupa tadi ketika sholat ya. Tapi nggak sah, tapi sudah ada usaha untuk dia apa? Ibadah. Ya, sahnya nggak sah, namun insya Allah dapat apa? Karena usahanya sudah berusaha ibadah. Namun tetap harus mengulang. Wahada bi khilafi man tatahhara wa nasya ma'ala badani aw thawbihi minan najasah fa innahu la i'ada alai ala sahih. Ini berbeda dengan masalah najis yang ada di badan ataupun ada di bajunya. Kalau dia lupa untuk membersihkannya, kalau sudah selesai sholat, insya Allah sah sholatnya. Tidak perlu diulang. Misalnya, mak-mak misalnya biasa kadang punya anak bayi, yang sudah memang umur sudah harus untuk disucikan kalau ada najisnya, maka kalau dia lupa pakaiannya itu kena najis anaknya tadi,
maka tetap ya dianggap sah salatnya. Paham ya? Dalilnya kisah Rasul ketika salat berjamaah dengan para sahabat, diberitahu oleh malaikat sandal beliau ada najisnya. Namun seketika itu langsung Rasul apa? Ya lepas. Paham? Jadi dari sini dalilnya kalau masalah berwudu, lupa wudu harus mengulang. Lupa membersihkan najis selesai ibadah, diulang atau tidak? Tidak, dalilnya tadi. Ini sebagaimana yang sudah saya sampaikan, Ahlus Sunnah naduru masunnah haitsu darat. Kita berputar bersama dalil kemana dalil itu apa? Berputar. Kalau masalah lupa wudu harus mengulang karena dalilnya tadi. Kalau kita lupa membersihkan najis, ya selesai sholat, maka apa? Ya, sholatnya tetap dianggap sah, tidak perlu diulang berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Paham? Li'anna tahara min babi fi'lil umuri alladhi la tabra' dhimma illa bi fi'li. Ini sebagian alasan ulama kenapa kok membedakan dua hal tadi. Karena bersuci itu masuk ke dalam bab melaksanakan perintah yang tidak bisa dihilangkan tanggung jawabnya sampai dilakukan. Wa amma istinabun najasat, adapun meninggalkan najis itu dalam bab meninggalkan larangan. Apabila orang itu sudah melaksanakannya, maka dia diberi uzur, tidak perlu diulang. Cuma kalau mau alasan yang lebih pas tadi itu apa? Karena berdasarkan dalil. Kenapa kok nggak diulang? Orang yang ada najisnya ketika salat, karena Rasul mencontohkan demikian. Paham ya? Itu yang lebih tepat secara nas. Adapun secara apa dalil? Ya logika. Wallahu a'lam. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum silakan. Silakan Bu, pakai mic. Benar Ustaz. Ada yang suka menemui kalau sedang salat gitu, baju kita ini terkena najis, tapi nggak ada untuk buat ganti baju. Sedangkan waktu sholat sudah mepet, kita harus tetap sholat dengan baju itu. Iya, kalau memang sudah waktunya tidak ada lagi, ya artinya sudah mepet, tinggal cuma mungkin 5 menit, sedangkan nggak ada, iya sholat sesuai dengan keadaan kita. Ya, bahkan ya kata ulama, ya sudah seadanya. Nah, itu beda lagi babnya, bab apa? Ad-darurah. Nah, ya silakan. Assalamualaikum. Salam. Ada 2 pertanyaan Ustaz. Yang pertama, dalam ibadah tadi, utamanya sholat, kan harus ada niat. Nah, Kita kan niat itu tidak perlu dilafalkan, iya betul. diucapkan Iya. dalam hati. Betul. Dalam melaksanakan ibadah-ibadah sholat yang sunnah, misalkan tahajud, duha, atau sholat yang lainnya, sunat yang lainnya, kadang-kadang karena sudah menjadikan suatu kebiasaan, kita lupa, tidak dalam hati itu tidak berniat, tapi kita dengan hanya berwudu itu aja kan sebetulnya menurut kami nih Ustaz, itu kan sudah niat sholat duha misalnya, tapi kita tidak dalam hati itu tidak berniat sholat duha, tapi dengan berwudu itu maksudnya tidak terucapkan, tapi dalam wudu itu kan kita sudah berniat untuk sholat duha, misalnya begitu. Apakah itu diperbolehkan atau bagaimana? Iya, sudah cukup itu. Ketika wudhu itu sudah menunjukkan kita mau sholat, ya. Iya. Yang kedua begini Ustaz, kalau kita melaksanakan puasa sunnah, entah itu Senin Kemis atau Yaumil Bid, kemudian dalam perjalanan masa puasa itu kondisi tubuh kita kurang sehat misalkan, tapi kita ingin melanjutkan puasa tersebut, cuman kadang-kadang terbersit, kalau memang nanti akhirnya tidak mampu kita batalkan. Itu apakah sudah membatalkan niat puasa kita atau bagaimana Ustaz? Baik.
Kalau memang masih belum ada niat yang bulat untuk membatalkan, ya berarti belum apa? Ya, itu kan kalau seandainya kita dalam kondisi sudah istilahnya drop, ya, ini kan belum terjadi. Insya Allah tidak sampai membatalkan. Cuma emang anjurannya jangan terlalu memaksakan sampai misalnya qadarullah pingsan. Nah, ini malah kata Rasul, puasa yang wajib saja Rasul mengatakan laisa minal birri asyamu fis safar. Bukan termasuk kebaikan orang yang puasa ketika safar, yaitu ketika melihat ada musafir memaksa puasa. Ini puasa yang wajib, nggak boleh dipaksa, apalagi puasa sunnah. Maka harus tahu kondisi masing-masing. Wallahu taala alam. Ya, yang lain silakan Pak. Ya, silakan gedean dulu, yang ikhwan dulu. Silakan Pak. Kalau itu sholatnya pakai sandal. Iya, Rasul mengatakan sallu fi ni'alikum kalau memang keadaannya memungkinkan. Dan juga sandalnya suci dari najis. Paham Pak ya? Misalnya antum keluar bersama teman-teman daki gunung misalnya. Kalau sholat di hutan atau di atas gunung enggak usah copot sandalnya, enggak apa-apa. Paham ya? Nah, kalau masjid sekarang baik, silakan Bu. Saya Dr. Wahid ya. Sholat bagi orang yang lahir buta dan tuli tidak wajib sholat dan tidak perlu mengkodok kalau akhirnya bisa melihat atau mendengar. Betul atau tidak? Ulangi pertanyaannya tadi, yang masalah apa? Yang tuli nggak wajib sholat? Syekh Dr. Wahid, sholat bagi orang yang lahir buta dan tuli tidak wajib dan tidak perlu mengkodok kalau akhirnya bisa melihat dan mendengar. Apakah betul? Kalau akhirnya bisa melihat atau mendengar gitu. Baik, Rasulullah SAW punya sahabat buta nggak? Wajib sholat nggak dia? Kenapa? Baik, wallah alam. Ya, wallah alam kalau yang ana pahami, yang pertama masalah pemberi fatwanya ini ada fatwa-fatwanya yang agak ruwet. Ya, itu yang pertama. Ya, hati-hati. Membolehkan belajar kepada yang bermazhab Asy'ari Maturidi. Itu yang sudah sempat viral dulu. Ya. Taib. Yang kedua, kalau yang dimaksud itu orang memang tuli, buta, bisu. Ini seperti yang kalau nggak salah pernah kita sampaikan, orang yang ahlul a'dzar, yang ada udzur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dia pun tidak beribadah sama sekali, di akhirat nanti akan diuji lagi. Paham ya? Ya, kalau yang maksud itu ya mungkin. Namun kalau yang misalnya ada orang yang buta, dia bisa mendengar, wajib untuk dia apa? Tetap ya. Wallahu taala alam. Baik, coba intinya hati-hati saja. Nah, dengan orang tersebut. Baik, yang lain? Iya, silakan. Kalau mau mengulangi jima laki itu disuruh wudhu. Apakah itu ada hadisnya ya? Iya, ada. Rasulullah SAW yang mencontohkannya, meskipun bukan untuk menghilangkan hadas besarnya, tetap setelah itu harus intinya termasuk salah satu sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua, misalnya wudhu itu kan disuruh membasuh 3 kali. Kalau kita yang basuh 2 kali atau 1 kali? Boleh, sah. Ya, sah. Dalam hadis Rasul minimal 1 kali 1 kali. Nah, Taib, ini mau dilanjutkan hadis berikutnya atau nggak usah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya. Iya, silakan. Saya ada seorang muslim di ikut kajian antara maghrib dan isya. Iya. Nah itu di pending ada azan. Terus ada azan itu keluar. Apakah itu boleh? Kalau sudah azan tidak. Iya, kalau sudah dia mendengar azan, dia dalam masjid tidak boleh keluar sampai dia melaksanakan sholat, kecuali kalau ada uzur yang darurat. Misalnya dia keluar karena qadhul hajah, ya. Harus di masjid misalnya
ya nggak ada toilet yang bisa untuk dia jadikan qadhul hajat, dia pulang ke rumahnya tidak ada masalah. Atau mungkin dalam keadaan dia sakit yang nggak bisa ditahan, ya tidak masalah. Kalau sholat sendiri nggak ikut jamaah boleh Ustaz? Nggak boleh kalau laki-laki. Nggak kalau perempuan. Oh perempuan, ya kalau ya kita mengatakan tetap ikut sholat di masjid. Nah, Kalau sendiri nggak sah itu Ustaz. sah-sahnya sah, insya Allah. Sholat di rumah sah. Cuma masalahnya tadi, ya Rasul melarang orang mendengar adzan di masjid, lalu dia keluar dari masjid sebelum selesai apa? Iya sholatnya. Nah, wallahu taala alam. Taib daripada Apakah boleh sholat wajib di atas kendaraan? iya, kalau sholat wajib ya ketika safar boleh-boleh saja dalam keadaan di atas pesawat misalnya, ya. Kalau di atas mobil sedangkan ada masjid tidak boleh. Iya. Iya. Iya, silakan, Pak. Bolehkah kita merubah niat pada waktu sholat? Maksudnya gini, kita sholat isya tadi. Sholat 2 rakaat, lalu sholat isya 4 rakaat. Setelah itu lupa, Pak. Sudah 2 rakaat terus salah. Terus niatnya kita rubah yang salah tadi saya anggap sholat sunnah aja. Kita ulangi sholat itu bisa. Iya nggak boleh. Harus kita apa? Tambahkan. Kayak orang yang lupa rakaatnya kan. Paham Pak ya? Dia niatnya sholat isya awal. Tapi dia lupa. 2 rakaat salam. Ya tinggal melanjutkan saja. Ngapain dirubah niatnya? Nggak boleh. Harus dia apa? Menambah 2 rakaat yang kurang. Paham? Nggak boleh dia batalkan kemudian dijadikan sunnah. Apalagi sudah selesai 2 rakaat tersebut. Wallahu a'lam. Nah. Ini terjadi kita di dalam masjid. Nah, di masjid sebelah sudah ada. Di masjid yang kita duduk itu di bawah. Terus ada negara di sini belum ada. Saat sunahnya belum ada. Iya, lebih baik nunggu. Kenapa nggak sabar? Iya, daripada nanti mau buka pintu yang enggak. Lebih baik nunggu. Nah, iya. Kamu aslinya kan berlapan. Iya, antum yang ada. Taib, lanjut aja apa? Sampai sini stop. Lanjut. Taib, al-hadisul hadi wal ishrun. Masih setengah jam soalnya. Taib, hadis yang ke-21. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, qala Rasul sallallahu Rasul sallallahu bersabda, asyarun minal fitrati. 10 hal yang termasuk fitrah. Qasus syaribi, mencukur kumis. Wa ifa'ul lihya, memelihara jenggot. Wasiwak, bersiwak. Wastinsyaqul ma, menghirup air. Wa qasul adhafir, memotong kuku. Wa ghaslu al-barajim, membasuh sela-sela jari. Wa natful ibti, mencukur bulu apa? Ketiak. Wa halqul ana, mencukur bulu kemaluan. Wa antiqasul ma, yani al-istinja, beristinja atau cebok. Qala ar-rawi wa nasitul asyira ila antakunan madmadah. Aku lupa yang ke-10 kecuali yang maksudnya adalah al-madmadah, berkumur-kumur. Jadi pas 10. Hadis riwayat Muslim. Anak ulangi hadisnya 10 bagian daripada fitrah. Mencukur kumis, memelihara jenggot, bersiwak, menghirup air di hidung, wa qasul adhafir, memotong kuku, membasuh sela-sela jari, memotong bulu ketiak, memotong bulu kemaluan, istinja, dan berkumur. Hadis riwayat Muslim. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, al-fitrah hiyal khilqah allati khalaqallahu ibadahu 'alaiha. Fitrah adalah perangai yang Allah telah menciptakan hambanya di atasnya. Insya Allah kalau dalam bahasa kita fitrah pun sudah dipahami kan? Nah, wa ja'alahum mafturina 'alaiha.
Allah menjadikan mereka di atas fitrah tersebut. Ala mahabbatul khair wa ithari, yaitu mencintai kebaikan dan mengutamakan kebaikan. Wa karahati syarr wa daf'ihi, membenci kejelekan dan menjauhkan diri dari kejelekan tersebut. Wa fatarahum hunafa musta'iddin qalbul khairi wal ikhlas lillah, dan Allah menjadikan mereka di atas fitrah al-hanifah, yaitu tauhid, yang mereka siap untuk berbuat kebaikan, mengesahkan Allah dalam ibadah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak terlahir di atas fitrah, yaitu kata ulama fitrah Islam at-tauhid. Wa taqarrub ilaih, yang dengannya mendekatkan diri kepada Allah. Wa ja'ala ta'ala syara'il fitrah nau'ain, dan Allah menjadikan syariat fitrah itu dua macam. Ya, Allah menjadikan syariat fitrah itu menjadi dua macam. Ahadihima yutahhirul qalba wa ruha. Fitrah yang pertama bisa untuk mensucikan hati dan rohani. Apa itu? Wahwal imanu billah wa tawabi'ihi, yaitu iman kepada Allah dan rukun-rukunnya dan yang mengikutinya. Min khaufi wa rajaihi, rasa takut dan berharap. Wa mahabbati wal inaba ilaih, cinta dan bertobat kepada Allah. Ini fitrah yang Allah telah tanamkan dalam diri manusia sejak lahir. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Dalam diri manusia sudah Allah tanamkan fitrah perangai yang dia mengesahkan Allah dalam ibadah. Seandainya manusia dibiarkan tanpa ada yang menyesatkan, baik dari jin maupun manusia, manusia itu akan tetap di atas fitrah Islam, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 30 sampai 31, fa'akim wajhaka lid-dini hanifah, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, itu lurus bertauhid. Fitrat Allah alati fataran nas 'alaiha, itulah fitrah yang Allah tanamkan di dalam diri manusia, yang Allah ciptakan manusia di atasnya. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan dalam penciptaan Allah. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, namun kebanyakan manusia tidak mengetahui. Munibina ilaih wattaqu wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin. Bertobatlah, kembalilah kepada Allah, bertakwalah, dirikanlah salat, dan jangan menjadi orang-orang musyrikin. Ayat ini kalau mau penjelasan lebih lanjut, kemarin kita ada kajian di Bukit Tinggi membahas ayat ini, ya, dari ucapan atau kitab Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad yang berjudul Manhaj Ahlussunnah fi Tauhidil Ummah, manhaj Ahlussunnah dalam menyatukan umat. Ya, beliau mengatakan dalam ayat-ayat ini ada kiat-kiat meraih persatuan umat. Di antaranya kembali kepada agama Allah, bertakwa, mendirikan salat, demikian pula bertauhid, menjauh dari kesyirikan. Fahadi tuzakin nafsah, fitrah inilah yang mensucikan jiwa. Wa tutahhirul qalba wa tunammi, dan mensucikan hati, meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tadhhaban al-alfat ar-radhilah, yang dengannya akan hilang hal-hal yang jelek dari jiwa tersebut. Wa tuhalli bil akhlaqil jamilah, fitrah inilah yang akan menghiasi manusia dengan akhlak-akhlak yang mulia. Wahia kulluha tarji ila usulil iman wa amalil qulub, yang intinya kembali kepada prinsip-prinsip keimanan. Ya, al-iman billah dan rukun-rukun al-iman. Ya, secara asal manusia itu dalam dirinya sudah tertanam at-tauhid, al-iman dengan rukun-rukunnya. Ya, meskipun tetap tidak cukup hanya dengan fitrah, Allah turunkan kitabnya, Allah utus para rasulnya untuk menjelaskan secara apa? Terperinci. An-nautsani, yang kedua dari fitrah tersebut, ma ya'udu ila tathhiril dhahir wa nadhafatihi, kembali kepada pembersihan dhahir atau jasmaninya.
Wa daf'il awsakh wal akdzar anhu. Ya, secara asal manusia itu punya fitrah, dia membersihkan diri. Ya, jangankan manusia, binatang saja secara asal punya apa? Ya, fitrah untuk membersihkan dirinya. Dan kata Syekh, fitrah yang jasmani ini ada 10. Wahya min mahasinid-din Islam. Ini termasuk keindahan Islam. Islam menjaga apa? Kebersihan. Makanya aneh kalau ada orang muslim mengaku muslim namun suka apa? Yang kotor-kotor. Nah, meskipun hadis apa yang masyhur an-nadhafatu minal iman, itu bukan hadis yang sahih. Yang sudah pernah kita jelaskan yang sahih at-tahuru syatrul iman. Idhiya kulluha tandifun lil a'dha. 10 fitrah jasmani ini membersihkan anggota tubuh. Wa takmilaha, menyempurnakannya. Litati masihatuha wa takunu musta'idda likulli ma yuradu minha. Intinya manusia memiliki fitrah untuk dia membersihkan badannya, dan ini yang ditekankan oleh al-Islam. Yang pertama, amal madmadatu wal istinsyaq fa innahuma masyru'an fi taharatil hadisil asghar wal akbar bil ittifaq. Masalah berkumur-kumur, istinsyaq menghirup air ke hidung, ini sudah disyariatkan ketika berwudu untuk hadas kecil atau hadas besar secara ijma. Wa huma fardhan fihima min tadhil fam wal anf wa tandifihima. Keduanya diwajibkan, yaitu tadi pada waktu berwudu, karena itu bagian daripada wajah. Waghsilu wujuhakum, ditambah lagi dengan al-hadis. Li'annal fam wal anfa yatawaradu alaihima katsirun al-awsakh wal abkhira wa nahwihima. Karena namanya mulut, hidung, itu tempat banyak apa? Kotoran makanan, kotoran debu masuk hidung, ya, dan yang semisal dengannya. Wa huwa muttarrun ila dzalik wa izalati, maka harus dibersihkan dengan berkumur dan juga dengan beristinsak tadi. Istinsak setelah ini. Wa kadzalika asiwak yutahiru apa? Al-fam. Insyaallah sama tahu kan asiwak? Baik, kalau nggak tahu ini yang mau penganam bawa juga. Bawa di tas. Baik. Nah, ini siwaknya ini. Nah, ini siwak untuk bersiwak. Ya, ini contohnya. Kadang lupa bawa sikat gigi keluar kota, pakai ini daripada bau, ya kan? Iya. Itu inti daripada asiwak. Rasul mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amatu bisiwak inda kulli shalah. Seandainya aku tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan umatku bersiwak sebelum salat. Itu siwak mensucikan mulut. Fahuwa mutahharun lil fam mardatul lirabb. Dalam hadis itu mensucikan mulut dan mendatangkan ridha Allah. Walihada yusra kulla waqtin. Makanya disyariatkan setiap waktu bersiwak. Wa yata'akkad indal wudu, dan ditegaskan ketika mau wudu, ketika salat. Wal intibah minan naum, dan ketika terbangun dari tidur. Wa taghayyuril fam, dan ketika ada perubahan di mulut, aromanya sudah tidak sedap, ya, pakai siwak. Wa sarfatil asnan, atau ketika ya sudah menguning gigi-gigi, pakai siwak. Wa nahwiha. Intinya inilah Islam mengajarkan kebersihan. Wa amma qasus syarib au hafuhu hatta tabdu asyafa. Adapun mencukur atau menipiskan kumis, ya, ini untuk bisa apa? Terlihat apa ini? Bibir. Nah, falamma fi dzalika minan nadhafa wa taharrus mimma yakhud minal anfi fa inna sya'ra syarib idza tajalla ala syafa basyara bihi ma yatanawaluhu min ma'kulin wa masyrub. Apalagi kalau kumisnya kayak kumis Pak Raden, ya, menutupi ini ya tempat kotoran, makanan bekas makanan, sisa makanan dan seterusnya. Dan juga bahaya, anak-anak kecil bisa lari semua. Ma'atashwihil khilqa, ini kata Syekh. Ya, kalau sudah kumisnya kayak kumis Pak Raden, ini tahu Pak Raden kan?
Taib. Ya, ini ma'ataswid khilqah. Ini merusak pemandangan. Wa istahsanahu mallah ya'babihi. Meskipun ada orang-orang yang bangga dengan kumis yang panjang, padahal ini salah satu tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa hada bi khilafil lihya. Ini beda dengan jenggot, ya. Fa inna Allah ja'alaha waqaran lil rajul wa jamlahu. Allah menjadikan laki itu semakin tampan dengan jenggotnya. Coba tanya isi-isi antum sendiri. Taib. Dan ini sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, alhamdulillahilladzi ja'ala lihya zinatan lirijal. Kata Aisyah radhiyallahu anha, segala puji bagi Allah yang menjadikan jenggot itu sebagai keindahan bagi laki-laki. Jadi ketampanan laki-laki itu pada jenggotnya, bukan pada fulusnya. Baik. Wah. Baik, Ana cuma nutik ucapan Aisyah saja tadi. Walihada yabqa jamalu fi hali kibarihi biwujudi syailihya. Makanya kata Syekh di sini, makanya laki-laki itu tetap tampan dengan jenggotnya meskipun sudah usia 80 atau 70. Betul enggak? Coba lihat kanan kiri antum ini. Yang laki-laki ini, Masya Allah. Meskipun usia 60 tahun kayaknya masih ABG gitu dengan jenggotnya. Wa tabara dzalika biman yasir Rasul sallallahu alaihi wasallam fayahliquha. Ya, ini berbeda dengan orang yang memaksiati Rasul sallallahu lalu mencukur jenggot tersebut. Maka kelihatan sudah tua meskipun usianya masih ABG. Kebalikannya, yang dengan jenggotnya tua namun kayak ABG. Namun yang nggak pakai jenggot meskipun ABG kayak kayak sudah kakek-kakek misalnya. Nah, kaifa yabqa wajhu musyawwahan qad dhabat mahasinuhu. Sekali lagi Allah yang Maha tahu akan makhluk-makhluknya. Wa khususan waqtal kibar, apalagi sudah usia tua kalau nggak berjenggot semakin semakin jelek. Fayakunu kalmar atil ajuz, bahkan kata Syekh seperti wanita tua idza wasrat ila hadasin dabat mahasinuha walau kanat fi sibaha min ajmanin nisa. Meskipun pada waktu mudanya kelihatan yang paling cantik, namun sekali lagi yang laki-laki tadi kalau sudah tidak berjenggot sekali lagi tidak tampan sama sekali, kata Syekh. Wa hada mahsus. Walakin al-awaid wa taklid al-ama yujibu istisal qabi wa istiqbahil hasan. Namun karena lingkungan, karena kebiasaan yang jelek, yang baik menjadi jelek, jelek menjadi baik. Padahal dalam Islam jenggot itu yang menambah ketampanan. Namun di orang-orang yang terpengaruh dengan orang-orang kafir, orang-orang barat, mereka malah menjelek-jelekannya. Na'udzubillah min dzalik. Padahal Nabi SAW berjenggot dan Rasul mengatakan afu al-liha, peliharalah jenggot. Yang mencaci maki orang yang berjenggot, maka dia juga mencaci maki Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita pernah belajar biografi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga berjenggot. Nah, namun orang-orang yang mengaku pengikut Syafi'i malah menghina, sudah, kalau masalah itu sudah jelas. Yang lebih parah lagi mencela. Maka enggak tahu ikut Imam Syafi'i gang berapa itu. Wa amma qasul adzafir wa natful ibti wa ghasul barajim wa hiya matawil badan allati tashami fiha al-awsakh. Adapun menggunting, memotong kuku, mencukur bulu ketiak ataupun menyela-nyela jari, ataupun tadi mencukur bulu kemaluan, karena itu tempat-tempat
kotor, ya. Falaha minat tandi wa izratil mu'dhiyat ma la yumkin jahduhu. Insyaallah orang yang berakal sehat tahu manfaat dari hal-hal tersebut. Ya, bahkan kalau dulu waktu kita SD, tiap hari Jumat itu apa? Jari itu harus diletakkan di mana? Di atas meja. Pakai penggaris, cok. Ya, kadang gitu. Dan memang ada riwayat dari Abdullah bin Umar, beliau kalau potong kuku hari Jumat, yaitu riwayat dari para sahabat Rasulullah SAW. Wa amma istinja wa izatul kharij min sabilain bima aw hajar fa huwa lazimun wa syartun min syuruti taharah. Adapun istinja dari buang air besar, buang air kecil, ini sudah dimaklumi termasuk syarat taharah. Fa alimta anna hadhil asya' kullaha tukammil dhahiratal insan wa tutahhiru wa tunadzifuhu. 10 fitrah itu telah Anda ketahui menyempurnakan jasmani manusia, mensucikan, membersihkannya. Wa tadfa anhu al asya' ad-dara wan mustaqbaha, dan menjauhkan dari hal-hal yang bermadarat. Wa nadhafatu minal iman, kebersihan bagian daripada apa? Cuma ini bukan al hadis. Wal maksud anal fitrah hiya syamilatun li jami' syariah. Maksud daripada ini semuanya, fitrah tersebut sebetulnya sudah ada pada semua syariat. Batiniha wa dhahiriha, secara batin maupun secara dhahir. Li'annaha tanfil batin minal akhlaqi radhilah. Ya, ini bisa menghilangkan akhlak yang tercela, wa tuhali bil akhlaqil jamilah allati tarji ila aqaidil iman wa tauhid wal ikhlas lillahi wal inabah. Seperti dari awal Islam datang dengan fitrah iman, dan fitrah tadi kebersihan badan. Wa tanfid dhahir minal anjas wal ausakh wasbabiha. Wa tutahhira at-tahara al-hissiyah wa tahara al-ma'nawiyah. Islam sangat memperhatikan kebersihan jasmani dan rohani. Walihada qala sallam, oleh karena itulah Rasul bersabda, at-tuhuru syatrul iman, kebersihan separuh dari keimanan. Ini sudah kita bahas dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah. Dan Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Fasyari'atu kulluha tahara wa zakat wa tanmiyah wa takmil. Syarat Islam semuanya itu membersihkan, mensucikan, menyempurnakan, wa hatha ala ma'lil umur, dan menganjurkan untuk berbuat yang paling mulia, wa naha an safasifiha, dan melarang dari akhlak yang tercela. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Kalau enggak, ini ada masih banyak hadiah. Baik, sebelum kita tutup, ini baik. Ada yang siap bertanya dulu sebelum gantian? Tanya Ustaz. Gantian dulu, saya tanya dulu satu saja. Ya. Gan salah. Ya. Kemarin itu saya itu sudah Ustaz punya wudhu. Apa? Saya waktu fisioterapi. Iya. Itu ditekan sama dokternya itu kan lagi. Iya. Terus misalnya saya langsung sholat zuhur apa tidak batal Ustaz? Taib, anak tanya ke antum sekarang, sah atau wudunya atau batal? Ya. Hah? Sudah, berarti nggak batal, kan sudah diterangkan. Disentuh atau menyentuh tidak apa? Tidak batal. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Taib, untuk yang ikhwan, ada yang mau siap ditanya? Ada pada hadiahnya, mumpung masih banyak hadiahnya. Nah, nggak ada yang? Iya, silakan. Kalau nggak salah, tadi kan bilang masalah sholat, sesudah sholat itu baru sadar bahwa baju ada najisnya. Iya. Itu sholatnya diterima. Nah, ini tadi ada Sofi Akhwat yang tanya, dia safar, terus tahu kalau bukunya atau jilbabnya itu kena najis, iya. tahu kan?
Nah. Nggak lupa kan. Terus Ustaz kok jawabnya boleh. Iya. Sholat. Iya. Apa enggak? Iya, enggak apa-apa, Bu. Ini udah kacau saya gitu. Enggak, saya mohon maaf, saya sudah tahu pertanyaannya. Saya tadi jawab karena ini kondisi apa tadi? Darurat. Sama dengan babi asal hukumnya apa? Tapi kalau terpaksa darurat, nah seperti itu, Bu. Saya kan jawabnya tadi karena keadaannya apa? Darurat. Apa daruratnya? Sudah mau keluar waktu. Paham? Ya, karena sudah apa? Mau keluar waktu sholat. Kalau dia sampai pulang dulu ke rumah ganti baju, waktunya sudah apa? Habis. Ya, itu yang saya pernah dengar dari fatwa Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Tidak apa-apa, Bu. Nah, itu yang tidak apa-apa, Bu. Jazakillah khair. Tidak apa-apa. Cuma ini saya jawab juga. Nah, itu karena dalam kondisi darurat, beda dengan selain darurat. Ya sudah, ini cukup. Ya, nggak ada yang mau hadiah. Masya Allah, sudah ikhlas kelihatannya. Iya, ada yang tanya ini. Iya. Iya, betul. Ini juga yang menguatkan tadi pendapat yang disebut Syekh Utsaimin, kondisi orang yang sakit dengan infusnya, kemudian nggak ada yang mentayamuminya, maka dia sholat sesuai dengan keadaannya. Itu yang sudah kita pernah pelajari dari fatwa para ulama, Syekh bin Baz dan sebagainya. Kalau misalnya ada penunggunya, misalnya bisa menayamumkannya. Kalau wudhu sudah nggak mungkin, karena dia sakitnya parah misalnya kan. Berwudhu nggak mungkin pakai dibawa ke sedangkan infus di mana-mana badannya kan. Maka salah satu alternatifnya kalau ada penunggunya mentayamumkannya, ya dibasuh-basuh dengan yang ada kalau bisa. Kalau tidak ada ya sudah sholat tanpa tayamum, tanpa wudhu sesuai dengan kemampuan. Inilah Islam. Ya fattaqullaha masata'tum la yukallifullahu nafsan illa usaha. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan dan ini sesuai dengan kemampuan kita. Kurang lebihan mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.